Sosial media Instagram, WhatsApp, dan Google akan terancam diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Hal tersebut dikarenakan beberapa platform media sosial yang tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup private. Karena tidak terdaftarnya sebagai PSE, platform besar seperti Instagram, WhatsApp, dan Google serta Netflix akan terancam diblokir. Dilansir dari website resmi Kominfo, aturan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang akan mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022. Apabila PSE tidak melakukan pendaftaran sampai batas waktu yang ditentukan, maka PSE yang tidak terdaftar tersebut merupakan PSE ilegal di wilayah yurisdiksi Indonesia. Dan apabila dikategorikan ilegal, bisa dilakukan pemblokiran, kata Samuel Abrijani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Juru bicara Kominfo, Dedi Permadi berkata, jika tidak adanya sistem pendaftaran di Indonesia, PSE dapat beroperasi tanpa adanya pengawasan dan ketika terjadi pelanggaran hukum di Indonesia, akan merasa kesulitan dalam berkoordinasi dengan PSE. Bayangkan jika Indonesia tidak memiliki sistem pendaftaran, seluruh PSE beroperasi tanpa ada pengawasan, koordinasi, dan pencatatan. Efeknya, jika terjadi pelanggaran hukum di wilayah hukum Indonesia, kita akan kesulitan untuk berkoordinasi dengan PSE, kata Dedi Permadi. Dirjen Samuel Abrijani menjelaskan, Menkominfo telah bertemu dengan 66 penyelenggara sistem elektronik kategori besar yang beroperasi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Joni mengingatkan dan menekankan kembali urgensi pendaftaran PSE yang beroperasi di Indonesia. Menkominfo menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik di negara manapun harus tunduk kepada ketentuan regulasi di negara tersebut. Demikian pula di Indonesia, harus tunduk kepada ketentuan dan regulasi di Indonesia, ujar Samuel Abrijani. Menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, terdapat beberapa PSE atau perusahaan teknologi ternama global yang beroperasi di Indonesia yang juga belum melakukan pendaftaran ulang. Penyelenggaraan sistem elektronik PSE seperti WhatsApp, Instagram, Netflix wajib mendaftarkan dirinya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Republik Indonesia. Imbauan ini muncul beriringan dengan isu WhatsApp, Instagram, Netflix terancam diblokir Kominfo. Menurut Kominfo, menjaga ruang internet agar aman dan sehat merupakan tanggung jawab para pemangku kepentingan di sektor teknologi informasi dan komunikasi, tak terkecuali para PSE yang beroperasi di Indonesia, sebagai salah satu penjaga ruang digital di tanah air. Menurut Kominfo, ada 3 manfaat dari kegiatan pendaftaran PSE di Indonesia. Keuntungan pertama, jika PSE yang sudah terdaftar terjadi atau tersandung masalah hukum misalnya, maka pemerintah dapat berkoordinasi dengan platform digital tersebut. Keuntungan kedua, PSE dapat diajak bekerja sama untuk menjaga kesehatan ruang digital Indonesia. Misalnya, PSE yang beroperasi di Indonesia bisa memberi edukasi literasi digital soal memanfaatkan internet secara produktif, kreatif, dan positif. Keuntungan ketiga adalah pemutakhiran sistem regulasi karena melalui data dan informasi yang diberikan platform digital, Kominfo dapat memastikan apakah mereka sudah menaati persyaratan yang ditentukan oleh regulasi, termasuk soal perlindungan data pribadi. Bagi masyarakat, kegiatan pendaftaran PSE ini dapat membantu melindungi mereka ketika berada di ruang digital. Untuk semua pelaku usaha di ruang digital yang menargetkan Indonesia sebagai market, wajib mendaftar. Pendaftaran sekali lagi untuk mendata supaya kami tahu apa yang layanan yang diberikan, bagaimana kalau ada masalah, pedomannya harus berbahasa Indonesia supaya masyarakat Indonesia mengerti. Banyak hal yang harus dipatuhi. Itu adalah satu hal. Yang hal yang lain adalah kalau kita berusaha, baik itu orang Indonesia, karena tadi yang bisa berusaha di ruang digital itu bukan saja yang berdomisili di Indonesia, kan mereka berusaha. Mereka juga harus patuh terhadap pajak kita. Ini ada 2 hal tadi ya. Pertama, kita mendata, yang tadi ya semua kewajibannya juga harus dipatuhi. Kan bukan hanya perusahaan yang ada di Indonesia yang bayar pajak. Mereka yang berusaha di ruang digital walaupun tidak berlokasi di Indonesia, mereka wajib juga mematuhi perpajakan kita.